Sore teman-teman yang sudah hadir di sini mungkin bisa merapat dulu ke tempat duduk karena acara akan segera dimulai. Ya, mungkin yang kursi masih kosong di depan bisa diisi terlebih dahulu ya teman-teman. Silahkan mengisi kursi yang masih kosong ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelum mulai acara pada sore hari ini yang sangat cerah ini ya teman-teman, mungkin kita bisa cek semangatnya dulu ya teman-teman. Meskipun sudah sore, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi seperti itu ya. Kalau saya tanya semangat pagi, maka dijawab pagi, pagi, pagi luar biasa seperti itu ya. Oke, semangat pagi. Belum terdengar ya. Ayo, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu ya, karena acara ini kan dilaksanakan secara online dan juga offline. Jadi selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir di acara offline ini dan juga teman-teman yang hadir di Zoom ya, karena tidak bisa datang, jadi mereka menghadiri acara ini secara online. Oke, teman-teman. Sebelum memulai acara, sekali lagi selamat sore. Saya Kiandra Larasabila atau supaya lebih akrab, teman-teman bisa panggil saya Kia sebagai pembawa acara atau MC pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lakukan di sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan acara kedua, perkenalan pembicara. Acara yang ketiga memasuki acara inti yang nanti akan diisi oleh pembicara. Dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu tanya jawab. Acara yang kelima, kuis berhadiah kopi. Dan yang keenam yaitu penutup dan diakhiri dengan kegiatan foto bersama nantinya. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Bismillahirrohmanirrohim. Acara gelar wicara kopi cerita kopi konservasi dengan tema Rawat Bumi lewat secangkir kopi kami buka. Sebagai informasi, konsep kopi konservasi ini mempunyai potensi besar sebagai jembatan untuk pelestarian alam seperti itu ya teman-teman. Dan acara ngopi cerita ini juga diadakan melalui kolaborasi antara Javan Wildlife Institute atau Jawi, Owa Coffee dan juga Kata Mata Coffee. Dan terlaksananya acara ini tentunya juga tidak terlepas dari sponsor dan juga berbagai media partner. Terima kasih kepada Gembira Lokazu, Relung Indonesia, Komunitas Kopi Nusantara, Komunitas Kopi Gunung Kidul, Dagadu, Jogjatorium, English Cafe, dan Jogja Punya Cerita. Baik teman-teman, memasuki acara selanjutnya.
sudah hadir pada sore hari ini. Kita kedatangan 4 pembicara yang masing-masing sudah berpengalaman di bidang ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita perkenalan singkat dulu ya teman-teman. Pembicara satu ada Mas Denis Albihat dari Javan Wildlife Institute atau Jawi. Ya, silahkan Mas Denis. Oke, pembicara dua ada Mas Edi Atmaja dari Kata Mata Coffee. Pembicara ketiga ada Pak Wisnu Birowo. Nah, Pak Wisnu ini beliau adalah salah satu penggiat kopi yang ada di Yogyakarta dan juga memiliki usaha Sally Coffee. Selamat datang Pak Wisnu. Dan pembicara kita yang keempat yaitu Mas Vika Bayu Irianto. Nah, Mas Bayu ini dari Oa Coffee yang juga merupakan produk dari Suara Oa. Mas Bayu, waktu dan tempat kami silakan. Baik, teman-teman, memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti yang nanti akan diisi oleh para pembicara kita yang tentunya keren-keren ini. Kepada yang terhormat, Mas Denis, Mas Edi, Pak Wisnu, dan juga Mas Bayu, waktu tempat kami silahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin sebelum memperkenalkan diri saya sedikit cerita kenapa kegiatan ini bisa dilaksanakan. Jadi awalnya itu saya, Mas Bayu, Mas Denis, kita ngobrol-ngobrol di kandangnya Jawi. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata kayaknya asik juga kita mulai mengangkat kopi konservasi di Jogja. Kemudian kami kontak Pak Wisnu, kebetulan beliaunya pas Selo dan acara ini dilaksanakan. Dan sebenarnya kami tidak apa ya, tidak mengira ternyata peminatnya cukup banyak dan ini surprising buat kami. Artinya teman-teman yang peduli dengan konservasi itu sebanyak ini. Dan mungkin eh, kita perkenalan dulu nanti sambil diskusi mungkin dari saya dulu. Saya Edi Dwi Atmaja, orang Gunung Kidul, asli Gunung Kidul, yang kemudian saya di tahun 2016 dengan istri bikin roastery pertama di Gunung Kidul, Babatalas, dan ya buat. Nah, dan kami di Gunung Kidul saat ini sudah banyak coffee shop, tetapi kami tetap berusaha bertahan sebagai roastery. Dan kalau produk utama kami saat ini sejak 2019 kita dampingi teman-teman petani di Gunung Kidul, bahwasanya di Gunung Kidul itu ternyata sudah ada sejarah kopi yang cukup panjang, Pak. Jadi ternyata di Gunung Kidul itu ada kebun kopinya Mangkunegaran 4 dari 1814 dan kita coba kembangkan itu lagi. Dan kalau kami arah konservasinya nanti lebih ke konservasi kelelawar melalui kopi. Tuh. Kalau dari saya mungkin perkenalnya seperti itu, mungkin dari Mas Denis, monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Terima kasih atas kedatangannya. Ya tadi sudah sempat dikenalkan, mungkin saya kenalkan lagi. Nama saya Denis Albihat, biasa dipanggil Denis. Untuk saat ini saya diamanahi sebagai Direktur Jawi. Untuk Jawi sendiri atau Javan Wildlife Institute, kalau secara badan hukum namanya Lembaga Jawi Indonesia, kami bergerak di konservasi, khususnya konservasi satwa liar, tapi kami tidak menutup celah untuk bergerak di bidang lainnya, artinya mungkin secara kehutanan, secara umum seperti itu kami melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, untuk kali ini yang berkaitan dengan eh, kopi konservasi seperti itu, tadi juga sudah disebutkan kalau produk kami di sini ada apa namanya salah satu kopi asal Temanggung Robusta. Ini salah satu jadi apa ya branding kami
untuk berkegiatan di desanya Desa Kemuning Temanggung. Idenya kalau dari kami, mungkin kalau tadi Mas Edi kaitannya dengan kelelawar, kami berkaitan dengan kukang Jawa atau Nycticebus javanicus seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya bukan berarti kukang itu makan kopi ya, tetapi secara relasi, secara keterkaitan seperti itu, kukang itu hidup atau ya berhabitat di eh, mungkin bisa dibilang perkebunan kopi. Namun perkebunan kopi yang ada di Kemuning, Temanggung seperti itu berada di bawah naungan atau shade ground coffee. Jadi kukang itu akan memanfaatkan vegetasi-vegetasi yang ada di atas kopi seperti itu. Nah, prinsipnya seperti itu. Terlepas dari kukang, kami secara berkegiatan ada juga sekarang kami melakukan rintisan untuk pengelolaan kopi ramah lingkungan dengan menggunakan pupuk-pupuk non kimia. Tapi itu memang masih jalan panjangnya konservasi seperti itu. Jelas kami dididik dari dulu ketika kami kuliah, konservasi itu jalan panjang yang kalau di dunia sekarang ini masih dilihat sebelah mata seperti itu. Nah, dengan hal ini sebenarnya itu jadi apa ya? Jadi inisiatif kami bersama untuk ya kami ingin memainstreamkan konservasi itu sendiri melalui kopi. Nah, mungkin sekarang ya walaupun kopinya sudah kopi dengan gula ya, maksudnya jangan terlalu idealis lah, tapi setidaknya itu masih kopi seperti itu. Tapi nanti teman-teman juga bisa nyoba nanti kopi kami di belakang sana bersama kopi-kopi lainnya. Tentu saja ini menjadi apa ya, jadi hal yang atau momentum yang baik pada sore hari ini, hari Jumat pula. Wih, semantap ya kayaknya. Jumat berkah kata Mas Bayu. Ya mungkin itu dari saya, nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, dan tentu saja nanti kami juga ingin dapat apa ya feedback juga dari teman-teman semua. Mungkin di sini juga banyak yang hadir dari Gen Z ya, seperti itu ya. Itu kayaknya menarik karena katanya kalau Bantul itu 60% sekian itu untuk pemilu besok itu banyaknya dari Gen Z loh. Wah, menarik sebenarnya. Mungkin dikaitkan dengan konservasi. Waduh, jangan ya. Tahun-tahun kritis ini. Ya itu dari saya. Terima kasih. Mungkin monggo lanjut. Irang. Cek, cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ya, perkenalkan nama saya Bayu dari Lembaga Suara Owa dan Divisi Usaha di Owa Coffee. Owa Coffee berada di Berbah, pasnya itu di Berbah di Desa Kalipentung. Nah, nanti kalau teman-teman mau datang atau mau main silakan diperbolehkan gitu. Jadi Suarawa atau Wakaupi menginisiasi eh, apa namanya kopi konservasi itu sejak tahun 2012. Jadi perjalanannya sampai sekarang itu panjang, gitu. Ada banyak sekali cerita soal eh, perlindungan hutan atau satwanya. Intinya itu. Kemudian jadi udah disampaikan sama Mas Denis, jadi kita kumpul kumpul bertiga bahas gimana ya Mas kalau kita bikin diskusi ringan soal kopi konservasi, biar orang-orang di sekitaran Jogja atau di sekitaran eh, Jawa Tengah lah intinya itu bisa tahu apa itu kopi konservasi gitu. Jadi eh, mungkin itu yang bisa saya makan, nanti lebih dalamnya nanti sesi berikutnya gitu ya. Tidak terlalu lama. Oke, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang juga teman-teman. Ada Mas Andri dari teman-teman komunitas. Kebetulan kalau saya Wisnu Birowo dari komunitas Kopi Nusantara. Selamat sore Mas Nur Arif, pemilik Mbak Rukso. Jadi apa namanya? eh kebetulan kalau saya pemilik Seli Kopi. Cuman kita lebih banyak bergerak di komunitas. Komunitas ini berdiri ya sejak tahun berapa ya? Udah 2016-an lah ya. Itu.
Nah, kebetulan setiap kita bikin acara, kita selalu memberikan kuota untuk teman-teman pertama kali kopi Owa waktu itu. Di setiap event kita selalu kasih kuota untuk kopi-kopi yang punya wawasan lingkungan. Waktu itu kita, karena saya dulu sering roasting di tempatnya sama beli kopinya tempat Mas Wawan itu. Masih di mana? Pelosok Kuning. Ah, itu terus setiap event kita ajak, kita ini bagaimana kita memperkenalkan kopi. Kita bicara kopi bukan hanya kopi ini ya, bukan kita ngajar minum kopi, tapi kopi juga ada yang kenapa kok dia disebut kopi konservasi ya, itu yang mungkin akan kita bahas nanti. Lalu berkembang lagi ada teman-teman dari Jawi, terus saya Kemuning ya, itu terus ya kami berusaha hanya untuk bagaimana di setiap event kita selalu ada teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan itu. Jadi dalam artian bahwa ya sudah kita ambil kopinya, alamnya pun harus kita jaga. Ini seperti itu. Dan kebetulan kalau Indonesia ini kan yo anu toh, rata-rata kopi hutan tuh Mas. Itu. Mungkin sekedar gambaran dari saya yang awal itu, monggo bahasannya kita lanjutkan lagi, yang lainnya mungkin lebih dalam. Dan selamat datang juga di sini ada Mbak Ani dari UMKM hebat ya Mbak. Kemarin mereka mau bikin acara juga Mas. Makanya tak suruh datang ke sini. Siapa tahu bisa ketemu teman-teman. Juga dari Gerda Luko ya Mas. Iya. Saya pernah bikin acara sama Pak Joko Tirto waktu itu ya. Pak Joko Tirto ya. Tahun 92 itu. Kita nanam pohon di Gerda Luko dan alhamdulillah pohonnya udah besar-besar sekarang ya. Iya? Ya, udah jadi hutan. Jadi setelah saya ajak anak saya ke sana, saya bilang itu Abi yang tanam itu dulu. Tahun 92. Gitu. Iya. Oke, gitu aja dulu, Matur Suwun. Oke, ya mungkin karena Pak Wisnu sudah pegang mikrofon, nanti kita lanjutnya, kita lanjutkan dengan diskusi dengan Pak Wisnu. Nah, kalau selama ini kan saya, Mas Bayu sama Mas Denis ini kan kita lebih banyak bicara tentang orang, apa internal kan, internal kami sebagai pelaku. Nah, tapi sebenarnya kalau di jenengan yang aktif di komunitas itu eh, definisi orang umum tentang kopi konservasi itu pripun, Pak? Oh ya, kalau kita orang awam eh, menganggap kopi konservasi, maksudnya kopi yang produk-produk yang dihasilkan dari ini ya, ya dalam artian bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, apa namanya? Kalau kita bicara kopinya ya kopi ya sekedar kopi gitu ya. Tapi bagaimana dari kopi itu sendiri ternyata kita sudah punya kepedulian terhadap alam itu kan berarti ada nilai plusnya di sana. Iya. Itu. Jadi kadang-kadang kalau ngobrol sama teman-teman, ya Dewi ini memakai hasilnya, tapi ya ojo, jangan dilupakan ininya apa namanya, di mana dia tumbuh, di mana dia ini seperti itu. Itu yang menurut saya paling penting. Itu Mas. Oke, Pak. Nah, berarti ini PR-nya Mas Bayu sama Mas Denis. Karena kan saya baru ini, maksudnya saya baru. Saya awalnya kan memang fokus di pendampingan masyarakat saja, cuman eh, setelah jadi saya kasusnya sama seperti Pak Wisnu, saya belajar roastingnya juga sama Mas Wawan di Owa Coffee juga dulu waktu masih di Pelosok Kuning juga sama Mas Wawan sama Mas Anto. Nah, eh, sebenarnya saya teringat pada saya pameran, saya bawa kopinya Mas Bayu itu, Mas ini berarti dari kotoran. Wah, nah, eh, bagaimana kemudian teman-teman dari Jawi atau dari Owa itu menjelaskan kepada masyarakat sih? Karena kan kalau produk saya jelas ketika, oh itu dari kelawar Mas, berarti di sisa kelawar, iya. Cuman kan kalau terkait kukang dan Owa itu kan agak sedikit berbeda. Mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Mas Denis dulu atau Mas? Oh ya senior monggo. Oke. Eh, dari Suara Owa atau Owa Coffee pada awalnya itu sebenarnya tahun 2006 itu ada penelitian. Jadi kita fokus ke penelitian dulu, penelitian soal primata, khususnya itu rek-rekan itu sejenis primata yang ada di
di Jawa. Awalnya itu kemudian berpindah itu awalnya di Pegunungan Selamat. Nah, Pegunungan Selamat kemudian tahun 2008 kita fokus di Pekalongan. Pekalongan itu adalah salah satu habitat owa yang ada di Jawa, salah satunya itu. Kemudian tahun 2012 kita ada kayak kegiatan atau proyek itu kopi dan konservasi primata, intinya itu. Kemudian kita gali potensi yang ada di sana itu ada apa, itu kan. Kita nggak hanya melulu untuk satwanya. Jadi pada kasus di Pekalongan atau di Sokembang itu, kasusnya yang pertama ada masyarakat yang sering berburu owa, berburu burung, berburu apa aja yang dia ada di hutan sana. Kemudian kita menginisiasi atau memberi solusi. Jadi kita nggak hanya menyetop, jangan berburu, jangan berburu. Itu enggak. Kita membuat inovasi lah. Gimana caranya mengalihkan dia yang berburu atau menebang pohon di hutan sana untuk berhenti. Nah, awalnya itu, kemudian kita memberi solusi suruh namanya proses. Awalnya dulu hanya jual kopi gelondongan, kopi apa ya biji aja, persis seperti buah dijual di pasar. Akan tetapi kemudian kita memberi pelatihan, terus memberi arahan, memberi dampingan, kemudian para pelaku berburu atau menebang pohon itu beralih ke petani kopi. Dan kopinya di sana produksinya untuk menyukupi orang-orang di sekitar hutan sana udah cukup lah gitu. Dan beliau nggak nanam karena itu tinggalan dari Belanda ya itu. Jadi kita mengalihkan masyarakat yang sering berburu atau menebang pohon di sana mengalihkan menjadi petani kopi. Nah, tahun 2012 kemudian sampai sekarang ini kita dampingi. Alhamdulillah untuk berburu primata atau burung sudah berkurang gitu. Jadi kita eh, bercerita itulah. Kita nggak hanya menyetop, jangan berburu, jangan berburu. Kalau nggak ada solusinya apa boleh buat. Yang penting itu. Itu prosesnya lama nggak, Mas? Prosesnya dari tahun 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang itu masih ada 12 tahun pendampingan. berarti ya? Ya, Kok melewati sabar gue, Mas? melewati banyak banget apa ya kalau kosa masyarakat. Mas Kip ya Mas. Gimana Mas ini cara prosesnya? Kita dampingi terus. Terus kita kasih pelatihan dan kita kasih sarana dan prasarana di sana. Gitu. Sampai kita eh, menjanjikan bahwa kopi yang mereka-mereka buat itu kita jualkan. Sampai kita jualkan. Kita jamin kita jualkan. Gitu. Kita alhamdulillah tahun 2019 kita ekspor ke Singapura Zoo. Jadi kalau teman-teman semua sempat ke Singapura Zoo nanti ada kedai namanya kedai Owa Coffee. Depannya Starbucks. Malah bilang. Nah, itu kita saling berhadapan. Nah, nanti kalau teman-teman ke sana silakan mampir nanti bisa diceritain di sana nanti. Ada tim yang ada di sana juga. Itu di Singapura. Gitu. Jadi kita menjamin bahwa kopi yang mereka olah atau diproses uh, proses mereka itu kita ambil dan kita bantu jualkan. Kenapa kok namanya Owa Coffee? Karena kita campaign atau kampanyenya kita ke Owa. Owa itu salah satu primata atau apa ya monyet-monyetan lah itu di khususnya di Jawa, owa Jawa khususnya itu. Itu kalau di Indonesia itu ada 9 jenis owa, yang salah satunya di owa di Pekalongan itu, gitu. Kemudian ada lagi, Udah, udah ya, udah. banyak banget ya. Udah dulu ya, Mas. Nah, Ya. Udah dulu ya, Mas. Ganti sampai Mas Denis seterusnya. nanti. Oh iya, iya, siap, siap. Oke, mungkin kalau dari Mas Denis, kalau kokang gimana, Mas?
Mirip. Iya, kalau kalau kukang sendiri sebenarnya apa ya? Kita berangkat dari permasalahan yang kurang lebih sama dengan yang ada di Petung Kriono atau di OA. OA yang sebelah ini, guys. OA itu kukang itu. Gambarnya kurang lebih kalau teman-teman belum pernah lihat secara langsung, tuh gambarnya di situ. Permasalahannya hampir mirip di mana dalam satu lokasi yang kami coba intervensi itu ada perburuan. Perburuannya bukan terkait dengan perburuan kukang itu sendiri, tapi perburuan burung terutama lebih banyak. Nah, dari situ sebenarnya kita coba apa ya, berpikir kira-kira solusinya harus seperti apa seperti itu ketika ada kondisi-kondisi yang seperti ini kayak gitu. Nah, dari yang kami maknai dengan kopi konservasi itu adalah ya kalau kita berbicara kopi pasti pengelolaan apapun akan terkait dengan budidayanya gitu. Budidayanya itu bisa bermacam-macam kayak gitu, bisa yang dia ramah lingkungan ataupun tidak ramah lingkungan. Nah, karena ada imbuhan konservasi seperti itu, nah kita akan lebih mengarah bagaimana sih impact dari kopi itu untuk pelestarian alam seperti itu. Nah, kalau di kasus kami di Kemuning untuk Kukang Jawa seperti itu, kami coba branding apa yang kami lakukan di Jawi itu juga mempunyai manfaat untuk masyarakat. Nah, manfaat masyarakatnya seperti apa kayak gitu? Sebenarnya ada yang secara tidak langsung dan langsung seperti itu. Nah, kalau secara penjualan kopi seperti ya, kopi tetap dijual, kemudian ini kurang lebih seperti ini. Jadi ada sekitar 15% dari apa yang terjual dari kopi itu kami kontribusikan untuk kegiatan konservasi di Kemuning. Walaupun secara implementasinya itu cukup susah karena berbicara tentang apa yang kami branding di Kemuning seperti itu belum seperti apa yang dilakukan Mas Bayu. Kalau di Mas Bayu itu kan sudah berani membayar di awal untuk ya kopi-kopi yang ada di Petung Kriono. Kalau di Kemuning itu belum karena memang masih apa ya? Ya mungkin kami bisa berkatakan berkompetisi dengan tengkulak yang ada seperti itu. Nah, implementasi-implementasi itu cukup sulit tetapi kami cukup konsisten untuk membawa pengaruh yang baik ke area Desa Kemuning. Nah, sebenarnya dari sini kami coba untuk brainstorming lagi kira-kira kalau kopi konservasi saja itu pasti hanya seperti itu aja dan akan apa ya kurang memberikan benefit seperti itu. Akhirnya kami memperluas bidang kami sampai akhirnya nanti muncul ada wildlife tourism dan segala macamnya. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang menjadi seperti rantai seperti itu yang akan saling membantu konservasi yang ada di Desa Kemuning seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oke, makasih ya Mas masukannya. Enggak, karena ini saya baru mulai ya terkait untuk konservasi itu. Jadi masukan Mas Bayu sama Mas Denis ini kayaknya bisa jadi pertimbangan buat saya. Nah, cuman kadang kita itu karena terlalu asik dengan konservasi itu lupa sama pendapat teman-teman di komunitas. Karena kan kadang saking idealismenya kadang kita lupa marketingnya piye, sing arep tuku sopo. Nah, itu kan. Nah, mungkin dari ini tadi Pak Wisnu mungkin bisa memberikan apa nggih pencerahan buat apa ya? Kemudian kita mulai dari diskusi ini itu harapannya nanti ada sebuah sinergi atau ya intinya masukanlah buat teman-teman yang terjun di dunia konservasi. Iya, Mas. Sebenarnya untuk yang akan datang mungkin acara-acara gini akan lebih diperbanyak lagi. Lalu yang kedua, bagaimanapun juga kalau kita yang udah tua-tua ini kadang-kadang males, Mas. Sudah wis mikir ke pinjol karo judol kadang-kadang. Generasi muda itu kayak saya sempat ngobrol dengan beberapa kemarin sama Mas ini bahwa teman-teman SMA mereka punya mapala-mapala itu harus kita sentuh. Bahwa kita ngobrol kopi bukan hanya ngobrol ini tapi kita ngobrol alamnya juga. Itu anu lah maksud saya salah satu yang harus kita jawil istilahnya. Nah, ini tadi sempat ya tanya kita orang awam cara pandang kita terhadap Iya, kopi ini apa gitu loh. betul betul. Ini kasus ini saya sama Mas Andri pada waktu itu kita mau bikin Jogja Coffee Week pertama ya Mas. Logonya itu ada musang kalau nggak salah. Ada musangnya. Itu untuk negara-negara tertentu itu agak restriksi.
Jangan sampai, nah, makanya pentingnya ini acara-acara seperti ini untuk memberikan gambaran bahwa kita bukan jual bukan jual sesuatu yang sifatnya mereka menjadi komoditas yang sifatnya bertentangan dengan lingkungan. Lalu yang kedua, yang paling awam kadang-kadang ini, apa ya ki metu saka owah. Nah, ini kasusnya kayak kopi luwak sama kopi gajah loh. Iya toh? Kopi gajah itu ternyata ya itu dipakai sik karo gajahe terus ya misalnya kan begitu. Nah, harus kasih gambaran ke masyarakat. Harus sesering mungkin anu. Jangan sama mereka punya gambaran, oh iki dipangan sik karo wane, terus nah, misalnya terus kotorannya kan nggak begitu. Nah, itu yang menurut saya harus teman-teman harus sering ini. Lalu yang kedua, salah satu kerjasama yang ini tadi di kebun binatang di Singapura toh. Nah, kita punya Gembira Luko kok. Gembira Luko lah umum nih Mas. Ya saya cerita tadi saya pernah pernah nanam pohon di sana tahun 92, alhamdulillah sekarang udah jadi hutan. Lalu itu hutan kota gitu. Ayo diajak kerjasama teman-teman Gembira Luko. Itu salah satu untuk bagaimana mempropagandakan program-program seperti ini. Karena saya yakin anak-anak kecil usia mereka sering ke sana. Sering-sering aja bikin kerja kegiatan di sana, entah itu workshop, entah itu apa. Saya yakin hmm, salah satu yang bisa diajak kerjasama. Kalau kita kayak komunitas ini ya cuma hanya bisa mendorong ini aja. Lalu saya tadi udah singgung teman-teman yang bergerak di UMKM dan segala macam. Kalau kita besok di Jogja ini bisa mengeluarkan satu, ini baru mimpi. Mimpinya terlalu banyak sebabnya. Kadang-kadang, jadi kalau misalnya bahwa di setiap ini kita nggak usah yang terlalu ini dulu lah ya, nggak usah yang terlalu ribet-ribet bahwa eh, kopi-kopi yang produk teman-teman ini bisa dijual di, apalagi kita kota wisata kan, Iya, iya betul. karena kita di komunitas tuh punya satu sistem, kopi siapa aja boleh titip di gerai kita. Di Seli itu boleh dititipi kopi apa wae. Gitu loh. Di tempatnya Mas Andri itu boleh dititipin kopi aja. Tempatnya Mas Zulhan di daerah Pleret sana itu kopinya ya macam-macam. Karena kita punya kesepakatan bahwa untuk memperkenalkan kopi-kopi yang teman-teman ini di luar kopi konservasi. Ini salah satu cara efektif untuk bagaimana mengenalkan kopi ini ke banyak orang. Itu. Jadi anu aja dari komunitas kita kan banyak nih. Nah, itu titipi aja barang-barangnya. Ya bisnis. Ya. Bisnis. Maksud saya tetap titip jual apa-apa. Oke. Tapi setidaknya produk itu sampai ke masyarakat. Gitu. Karena kadang-kadang kita kalau mau jualan pakai cara-cara yang ini ya misal cuman pakai satu gerai atau nggak ini juga gitu. Dan harus mulai ini pengalaman kita dulu di awal-awal memulai komunitas itu memang harus masif ya. Masif, konsisten untuk bagaimana mengabarkan tentang konsep kopi ini sehingga dia bisa lebih lebih mudah diterima Movement ya, masyarakat. Mas. Ya, Movement. ya pergerakan. Harus ada semacam pergerakan yang ini memang ada anak rentek dari teman-teman dari Dari Jogja. pelakunya Ya, gitu Pak. itu. Oke. Saya teringat sama teman saya almarhum Tony Volendero pada itu kita bikin acara di Malioboro Cafe Net yang pertama. Dia bikin video pada itu dengan sayang dia udah meninggal. Wah ini menurut dia ini pergerakan. Saya jadi ingat ya disitulah yang membuat kita semakin semangat bahwa kita harus melakukan satu pergerakan atau momen bersama untuk mengabarkan tentang program ini. Itu Mas. Dan konsisten Mas. Nah Jadi itu setelah yang ini, berat itu Pak. ya Konsisten itu. bareng-bareng. Iya. Itu. Benar. Kita punya Mas Nur Arif. Tuh. Beliau produk kaosnya udah go internasional. Berarti lebih ke sinergi gitu ya Pak ya. Wah, Sarang-sarang gitu. kolaborasi Mas. Iya. Kolaborasi. Ada Gembira Luko, ada UMKM hebat. Banyak lah yang bisa mensupport bagaimana berita ini bisa kita kabarkan ke seluruh dunia. Iya. Ini ya seperti itu Mas sementara. Oke, siapa? Berarti PR kita kolaborasi Mas. Jalan bareng-bareng. Harus. Oke, nah seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, kita butuh pandangan dari teman-teman. Tadi kalau Mas Danis bilang Gen Z, Mas, berarti seumuran saya ini. Teman-teman
yang masih kuliah atau masih SMA atau masih SD nggak apa-apa. Ada yang mau menyampaikan sebenarnya pandangan teman-teman yang masih muda itu terkait kopi konservasi itu sebenarnya seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Nanti setelah ini kita tanya yang lain. Monggo, ada yang masih kuliah? Satu aja pendapatnya. Ada. Pas ternyata Gen Z niku oh atau yang datang ini sudah tua-tua semua. Waduh, nggak ada Gen Z-nya nih, Pak. Milenial berarti. Oke, berarti nah karena tadi Pak Wisnu sudah menyinggung tentang eh tadi teman-teman UMKM nggih, Pak nggih. Mungkin perwakilan dari teman-teman UMKM ada yang mau menyampaikan sesuatu dulu terkait kegiatan ini atau teman-teman kopi konservasi ini. Monggo. Iya Mas, terima kasih. Jadi memang saya datang ke sini karena memang undangan Pak Wisnu ya. Karena kemarin juga sempat ngobrol sama Pak Wisnu di Sally Coffee. Memang kami dari UMKM Hebat, Yayasan Kagama, kami dari alumni UGM. Jadi eh, akan membuat workshop kopi. Nah, karena kami datang dari institusi pendidikan, jadi memang rencananya gimana kami tuh jadi jembatan. Ya ini arahan Pak Wisnu juga sih ya. Jadi gimana kami ini jadi jembatan antara institusi pendidikan. UGM itu kan banyak banget ya. Dari hulu ke hilir tuh ada gitu. Ada pertanian, kehutanan, FTP segala macam. Nah, gimana kami ini bisa jadi jembatan antara institusi pendidikan dengan UMKM ini. Nah, ini kami belum nemu nih, Mas. Nah, memang di sini harapannya memang nanti bisa dapat insight untuk nanti kami bisa dapat nih eh, apa ya benang merah antara mas-mas dan bapak-bapak yang ada di depan itu nanti bisa kami obrolkan dengan para dosen atau tokoh-tokoh kopi yang ada di UGM. Harapannya sih nanti apa ya mungkin setelah ini bisa ngobrol lebih lanjut ya karena kan Oke. perlu pendalaman, perlu observasi. Nah, nanti nanti kami dari mas-mas ini kan kalau lebih mendalami lagi, kami juga bisa tahu nih pandangan dari UMKM ini nanti kayak apa ya gitu. Nanti ya kami jembatannya aja lah gitu. Oke. Nah, sebenarnya menarik ini. Kok tiba-tiba ini reuni Mas Tawi? Karena ini Mas Bayu Kagama juga ya. Mas Denis juga. Saya juga. Jadi terus kebetulan sebenarnya saya kurang tahu kalau OWAS sepertinya sudah sering dengan kehutanan ya Mas ya. Apalagi jadi dengan Prof Warno kita ada kerjasama untuk pendampingan teman-teman di Dieng, Kopi Dieng. Itu arahannya kita ke konservasi Surili. Cuman itu agak nopo nggih, agak sedikit terhambat karena besok Oktober kan Prof Warno sudah pensiun. Itu terus kami juga ada kerjasama dengan FTP terkait kopi dekaf. Kita baru riset dekaf sederhana dengan alat-alat atau bahan-bahan yang mudah didapat. Jadi sebenarnya eh, banyak yang bisa dikolaborasikan, hanya saja mungkin kita belum belum klop, belum ketemu, belum ngobrol. Karena ternyata kemarin pada saat ketemu dengan Pak Jumeri, FTP itu juga menyampaikan kalau Mas kita itu banyak produk tapi tidak termanfaatkan. Jadi kan sebenarnya ada yang bisa dikerjasamakan. Nah, mungkin lewat teman-teman dari komunitas UMKM hebat nggih, mungkin suatu saat kita bisa ngobrol lebih lanjut terkait konservasi teman-teman yang teman-teman lakukan, kemudian atau mungkin Mas Dinis ada tambahan. Terkait ini Mas. Heeh. Kalau dari kami sebenarnya ini jadi apa ya? Jadi momentum juga Mbak seperti itu. Karena sebelumnya kami juga mencoba merintis kegiatan dengan eh, perusahaan penanaman modal, cuman karena nggak tembus karena cukup susah. Terus kuota apa namanya produksinya segala macamnya yang kami cukup susah untuk memenuhinya dan kita lagi-lagi branding kopi konservasi itu sendiri. Karena ya memang mau nggak mau ketika kita memang mau profesional di kopi konservasi ini ternyata ada apa ya beberapa hal yang harus dilalui. Nggak banyak sih beberapa hal tapi itu cukup krusial. Kalau teman-teman Suarawa mungkin sudah
sudah ada saat ini melalui sertifikasi. Cuman kalau dari Kemuning sendiri atau apa kopi Kukang itu belum sampai ke situ dan sebenarnya itu jadi momentum juga untuk ya nanti kalau mungkin di UMKM ini tidak harus sampai seperti itu kayak Ya, gitu. Karena saya juga percaya bahwasannya bisnis itu bisa ngalir kok kayak gitu. Maksudnya ngalir tuh dengan cara-cara orang Indonesia itu sendiri kayak gitu. Ya walaupun kalau kita berbicara global pasti ada seperti Rainforest Alliance yang itu mensertifikatkan produk-produk bahan pangan seperti itu atau tempatnya Mas Bayu Wildlife Friendly Coffee seperti itu yang itu sudah tersertifikat dengan resmi seperti itu. Tapi saya juga apa percaya kalau ya Indonesia punya caranya sendiri untuk ini tuh menjadi satu rantai yang nanti itu bisa dari hulu ke hilir untuk kopi konservasi ini kayak gitu. ya betul betul. Ada tambahan dari Pak Jadi Wisnu? gini Mas, kadang-kadang kita mau ngobrol sertifikasi dan segala macam, anu nih tua banget, malah pusing kita. Tahun kemarin ya Mas Andri, kita sudah membuka hubungan dengan diaspora Amerika. Waktu itu sajane idenya sederhana aja. Kita mau coba buka kesadaran teman-teman di luar untuk bagaimana mereka ikut memasarkan kopi-kopi kita. Kalau kita mau model pakai ekspor perdagangan yang itu kan rumit. Kita PPOM-nya Amerika itu ceritanya ya Ya, nggak mudah lah kita tembus. Coba kita tembus lewat teman-teman diaspora. Sekali waktu adakan Zoom meeting dengan mereka. Bagaimana aku yakin loh teman-teman yang di luar sana itu masih punya rasa ini ya kemarin kasus kemarin yang habis diobrak-abrik kemarin itu kan sebenarnya rasa nasionalisme mereka terhadap ini lah. Kalau ternyata bahwa yang di luar sana itu tahu bahwa kopi ini berasal dari daerah mereka, wah ki saka Petung Riono toh iki misalnya. Oh ini dari Temanggung toh. Itu insya Allah semangat Mas. Nah ini tinggal teman-teman yang di apa namanya, bagaimana kita mengemasnya kan. Itu caranya untuk bisa sampai ke sana ya tinggal kita nanti ya kita walaupun ini sedang berjalan ya. Kalau harapan kita kemarin itu bahwa sebenarnya yang mau kita bawa ke sana kopi mateng. Sedangkan untuk menjual kopi mateng sana nggak mudah. Ya saya yakin orang Indonesia akeh akale lah. Siapa tahu mereka nanti bawa dari sini terus bawa ke sana. Itu hanya untuk bagaimana kita menyebar virus-virus yang positif ya. Bahwa kopi yang berasal dari daerah ini enak loh. Oh ini kopi konservasi. Ada dongengannya di sana, ada ceritanya di sana. Itu yang kadang-kadang mengobati rasa rindu mereka di sana. Itu menurutku yang coba ditembus. Gitu. Dalam artian bagaimana biar uh, lebih 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 luas lagi spreadnya. Bagaimana kita mengabarkan tentang program ini. Lalu dengan teman-teman UMKM tadi ya, mereka pasti yang berhubungannya karo bagaimana mereka memasarkan dan segala macam. Oh, itu pasti banyak banget. Anunya ya seperti tadi di awal tadi, ya belum tentu warung kopi iso dititipi kang ngene ya, belum tentu. Kalau ya, ternyata warung liyane iso, kan begitu. Apalagi Jogja kota wisata. ya. Kota wisata itu udah nggak inilah apa namanya, walaupun dia jualan donat, jualan apa, anggaran ono kopinya ya jadi tuku. Masuk oleh-oleh, masuk apa. Itu yang menurutku kita belum punya. Gitu loh. Ya, kayak identitas itu ya Pak. Ya harus jadi satu pergerakan ke sana Ya. dan itu harus Dari Gembira Loka mungkin monggo Mas jenengan nggih. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Menarik banget ini pembicaraannya. Oke, eh, Mas Edi, saya sering ke eh, tempat usahanya Mas Edi. Kalau pas kebetulan pulang kampung gitu, Oh, ngelewatin. asli Gunung Kidul loh Mas. Iya, saya Ponjong Mas. Oh iya sih. Oke, jadi sering mampir ke tempatnya Mas Edi. Baik, kalau kaitannya dengan konservasi seperti itu, Gembira Loka sendiri memiliki fungsi sebagai konservasi salah satunya. Seperti yang Pak Wisnu tadi ceritakan tahun 92 ya Pak. Nah itu nanti menarik Pak, saya mungkin tanya-tanya lebih lanjut. Karena itu misterius Pak sekarang Pak. Siapa yang bikin, kapan bikinnya, itu nggak ada yang tahu. Nah kami berdua kebetulan di sini, bagiannya itu kalau di Gembira Loka itu edukasi Pak. Saya sama Mas Andi. Nah itu mungkin bertugas untuk cari tahu nanti.
Baik. Oke. Kemudian selanjutnya Mas, kalau kaitannya dengan konservasi, mungkin yang bisa saya kaitkan pada saat ini adalah kaitannya dengan pupuk Mas. Pupuk. Jadi kita itu punya per Senin kemarin kita punya 14 gajah. Nah, satu ekor gajah itu setiap harinya kotorannya itu sekitar 100 kilo setiap hari. Per hari Mas. Per hari. Oke. Ya Allah. Sekintal Mas sehari. Iya. Dikali 14 Mas. Kali 14. Iya. Sik Mas, berarti makannya itu habis berapa Pokoknya satu ekor gajah itu anggaran kita 12 juta per per ekor per untuk ekor per makanan. hari? Per bulan. Oh, per ekor per bulan. Iya. Kali 14. Kali Iya. 14. Oke, sebagai gambaran seperti itu. Jadi kita punya 1 ton lebih kotoran gajah per hari. Yang itu kalau nggak dikelola dengan bijak, itu pasti akan menyebabkan Masalah. bencana. Betul. Nah, solusinya gimana? Saat ini kita tuh kerjasama dengan salah satu kelompok tani hutan yang ada di Palian Gunung Kidul. Jadi kan tahu sendiri kan Gunung Kidul seperti Ya, apa. Nah, ya. kita kerjasamakan pupuk itu ke sana. Jadi setiap minggu kita kirim 2 kali pupuk ke sana untuk melakukan penyuburan lah seperti itu kurang lebihnya di daerah Palian. KTH Kelompok Tani Hutan Sodo Makmur namanya. Sodong Makmur ya. Iya. Nah, sama Pak Basuki seperti itu. Nah, apa yang bisa kita ambil eh, peluangnya dari sini adalah kita membuka, Mas, membuka bagi siapapun yang ingin meminta tanda kutip kotoran atau pupuk itu, monggo silahkan. Karena apa? Karena pupuk itu tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Karena ternyata nggak cuman bagian yang berharga dari hewan dilindungi, yang juga dilindungi seperti itu. Mungkin kalau gajah mungkin kita lihat gadingnya, mungkin harimau kita lihat kulitnya atau bulunya ya nggak boleh diperjualbelikan. Ternyata sampai ke kotorannya itu juga nggak boleh bebas diperjualbelikan. Nah, maka oleh karena itu kita membuka seluas-luasnya. Jika ada yang ingin mengambilnya sebagai pupuk, monggo kita buka kerjasama nggak apa-apa, boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah eh, secara umum saya berbicara sebagai edukasi di Gembira Lokazu, kami membuka sebesar-besarnya kesempatan untuk penelitian atau paper, acara dan lain sebagainya dengan kerjasama dengan Gembira Lokazu. Seperti yang rencananya Gibbons Day besok, Mas. Monggo silakan nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Dari saya mewakili Gembira Loka cukup seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Ini informasi baru. Kotoran gajah per sekintal per hari. Padahal ada 14 gajah. 1,4 ton per hari. Oke, oke. Nah, tadi kan kita sudah bicara banyak ya tentang konservasi. Nah, mungkin saya ingin dapat cerita sih dari Mas Bayu sama Mas Denis. Selama teman-teman melakukan usaha tersebut, itu kan konservasi cukup cukup panjang ya, karena saya masih ingat saya 2000 berapa ya itu, 2008 lalu 2009 ke Petong itu udah ketemu Mas Wawan dengan pakaiannya itu udah berhari-hari di sana. Nah, saya ingin apa ya, ingin tahu sih sebenarnya tantangan paling berat atau eh, apapun lah yang bisa diceritakan teman-teman. Intinya kita pengen dapat cerita terkait tantangan, tapi juga kayak risiko lah, risiko ketika kita masuk ke dunia konservasi lewat ini. Karena kan saya yakin nggak mudah, apalagi musuhnya bawa senapan kan. Karena kan tadi bilangnya pemburu ya Mas Jana, itu kan kita pengen dapat cerita aja sih. Monggo. Jadi untuk tantangannya yang seperti saya katakan tadi, tantangannya yang pertama yaitu masyarakat sendiri. Nah, masyarakat sendiri itu pada awalnya emang gak peduli. Masalah perut lah intinya, masalah ekonomi lah ya Mas. Jadi sampai sana kita ngajak ngobrol ya soal apa ya, konservasi ya, mereka bilang aku masalah perut tak Mas. Nah, mau gimana lagi? Nah, ya itu adalah salah satu tantangan kita, menyadarkan mereka dan memberi solusi biar masyarakat itu ya saling apa ya,
saling melestarikan lah di sekitar hutannya itu. Ini tantangannya masyarakat, Mas. Jadi nggak semudah kita bayangkan. Kita suruh gini mau itu nggak semuanya. Jadi kita mendampingi satu atau dua orang harus jadi dulu. Nah, terus yang lain nanti ikut-ikut. Itu. Ikut-ikut setelah ada hasilnya ya Mas. Nah, itu. Jadi kita nggak apa ya, dampingi semuanya dulu. Satu desa atau satu kecamatan nggak. Kita memberi contoh satu atau dua orang dulu. Kalau itu udah sukses nanti yang lain ngikuti sampai alhamdulillah sekarang ini Owa Coffee mendampingi sekitar 10 prosesor kopi dan sekitar 30 petani kopi yang kopinya itu distorkan di Owa Coffee. Sekitar kalau panenan kemarin sekitar 3 ton kita ambil gitu. Dan alhamdulillah permintaan kopi konservasi di internasional itu sangat tinggi sekali. Kita membatasi keluarnya kopi. Karena apa? Karena kalau kita membutuhkan kopi yang banyak, nanti masyarakat sekitar berbondong-bondong untuk melebarkan atau menanam kopi sekitar situ. Jadi kita hanya stek, ya udah 3 ton ya udah 3 ton aja. Kita ngekspor 3 ton ya udah 3 ton. Kita Iya. nggak melulu apa ya harus banyak itu enggak. Iya Mas, Jadi tahun kira kebagian loh aku ini Mas. sangat susah Mas. Nah, alhamdulillah tahun ini udah ngekspor ke Singapura Zoo ada 1 ton awal tahun kemarin. Kemudian ada lagi di Inggris. Itu di Inggris, nah itu perlu adanya sertifikat ramah satwa. Nah, itu jadi dari luar negeri sana mengharuskan. Karena apa? Karena ya orang-orang sana itu peduli, memang peduli bahwa satwa atau lingkungannya itu lestari gitu loh. Di Indonesia tahu sendiri salah satu berapa persen ya paru-paru dunia lah. Ya. Nah, itulah. Jadi mereka pun peduli, masa kita nggak peduli. Nah, intinya kita ngadain acara ini, monggo saling apa ya, melestarikan lah. Jadi kita mengasih tahu atau memberitahu wawasan soal kopi konservasinya gitu. Gitu Mas. Jadi Mas, Oke. tantangannya emang dari masyarakatnya Mas. Masyarakat sendiri. Masyarakatnya sendiri. Kalau owanya aman. Maksudnya Tapi kalau nggak nakal sama kita. populasinya masih aman Mas kalau Owa. Populasinya masih aman, ada sekitar berapa ya? Seribuan lah Mas. Ada 1.000-an kelompok lah di sekitaran Di sekitar situ. deretan Dieng ya Mas. Nggak hanya di Pekalongan ya, di deretan Dieng. Di pegunungan Iya, pegunungan Dieng itu. Dieng Iya, ya. betul. Oke. Mas Denis cerita nih Mas. Gendang cerita Mas. Gentah-genti ya Mas. Gendang-ganti, Mas. Siap-siap. Ya, kalau dari Mas Bayu mungkin apa ya, saya coba lebih mendetailkan aja sih kayak itu. Karena kurang lebih sama, yaitu kaitannya dengan masyarakat itu sendiri. Karena apa yang kami pelajari, terutama kaitannya dengan konservasi itu pasti tidak akan bisa lepas dari objek satwanya itu sendiri, masyarakat, dan habitatnya. Jadi bukan lingkaran segitiga setan itu yang akan terus menerus saling mengaiti kayak gitu. Terlepas nanti proporsinya lebih besar yang mana, nah itu masing-masing lokasi nanti akan berbeda. Nah, kalau saya bisa bilang di Kemuning itu yang pertama jadi tantangan itu adalah eh, pendanaan dan infrastruktur. Ini saya coba lebih ngomong Langsung nembak ya. enggak sih, cuman kalau curhatnya seperti itu. Jadi seringkali kalau kita bersinggungan dengan masyarakat, nanti pasti kita mencoba untuk membuat inisiasi-inisiasi tertentu, yang mana itu akan membutuhkan pendanaan yang cukup, di mana pendanaan yang cukup itu nanti akan mengalir ke infrastruktur yang memadai. Kalau dalam hari ini kopi, ya berarti itu kaitannya dengan bagaimana pengelolaan kopi itu dari hulu ke hilirnya seperti apa. Seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi itu, ya lebih baik kita menjual yang sudah jadi gitu, nggih. Jadi ketika masyarakat itu bisa memproses lebih baik, itu akan jadi added value yang sangat baik untuk masyarakat itu sendiri. Nah, kedua itu kaitannya dengan saya
catat ini sebenarnya karena ini jadi poin yang penting, yaitu perubahan pola bertani kayak gitu. Karena kalau di Petung mungkin lebih banyak kopi alam ya Mas. Nah kalau di Kemuning itu sudah budidaya kayak gitu, dengan budidaya yang itu turun temurun dari nenek moyang seperti itu. Jadi dengan apa yang kami coba cermati di Kemuning, ketika ini mau mencoba kita arahkan kopi konservasi, berarti ada beberapa pola bertani yang harus kita intervensi kayak gitu. Karena apa? Karena misal dengan penggunaan pupuk kimia yang cukup masif saat ini, berarti akan merusak struktur atau lapisan tanahnya seperti itu. Kemudian dengan apa yang sudah dilakukan sekarang bisa mengikis lapisan atas tanahnya. Hal itu kan nanti kaitannya dengan konservasi itu sendiri. Jadi konservasi itu tidak melulu berkaitan dengan satwanya, tetapi ya tentang tanahnya dan airnya seperti itu. Jadi lingkaran itu, rantai itu akan terus nyambung di satu ekosistem alam seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi yang kita sebutkan ada suara oa, ada oa Jawa, kukang Jawa, kayak gitu. Kenapa kita memilih satwa itu? Karena itu satwa-satwa yang terancam punah. Artinya secara populasi mungkin dikatakan Mas Bayu aman di dataran tinggi di Tanggaran di Dieng ya seperti itu. Tapi secara global atau secara populasi yang diestimasi kayak gitu ya, itu masih di bawah ambang batas. Jadi itu menuju ke kepunahan atau konservasi tingkat tinggi seperti itu. Nah, hal itulah sebenarnya yang kita coba kemas, kita coba sampaikan ke khalayak umum kalau ada loh jenis-jenis satwa yang sebentar lagi mungkin sudah kita tidak bisa temui lagi. Mungkin atau bahkan nanti keturunan-keturunan kita sudah tidak bisa melihat lagi di alam kayak gitu. Nah, poin-poinnya sebenarnya di situ kayak gitu. Jadi dari apa yang terjadi di populasi atau satwa itu sendiri, kita coba intervensi melalui habitat dan masyarakatnya. Makanya tadi Mas Bayu cukup kewalahan nih dengan masyarakatnya kayak gitu. Nah, kalau di kami sudah masyarakat, sudah habitat itu. Ya, itu memang perjalanan panjang konservasi seperti itu. Gitu, Oke, oke. Mas. Menarik, menarik. Karena saya menghadapi masalah yang beda lagi, Mas. Jadi awal-awal dulu saya masuk ke pengen ngangkat kopi konservasi itu, eh yang kita angkat awal adalah kupu-kupu raja, Troide Selena. Dan ternyata ketika kita riset itu selama 2 tahun, Troide Selena itu dia mengalami keterbatasan atau hampir punah karena tingkah lakunya sendiri. Jadi si Troide Selena ini ketika dia mau jadi kepompong, tanaman yang jadi host plant-nya itu kan hanya satu jenis tanaman saja itu dimakan sebatang-batangnya. Jadi yang membuat dia terbatas adalah kebiasaan dia sebenarnya. Nah, dari situ kemudian kita coba beralih. Jadi benar saya setuju Mas Denis, kalau konservasi itu kita bicara lebih ke ekosistem, tidak sekedar per faunanya atau per individunya. Jadi kemudian kita mulai beralih ke kelelawar ini karena ternyata memang ada beberapa jenis kelelawar yang dia memakan kopinya, terutama Rosetus sama Pteropus. Itu kalau cerita dari saya. Nah, eh karena ini waktunya sudah agak mepet, mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu pada kita yang di sini. Monggo, Monggo. bapaknya dulu kayaknya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Didit. Saya warga Klaten. Kebetulan kemarin sempat kenalan dengan salah satu pelaku kopi di daerah Kemalang. Alhamdulillah mereka sudah berhasil mengembangkan yang namanya Yellow Bourbon. Oke, ya lu Ya. Bourbon, ya. Barusan ini mungkin tahu saya hadir di sini, telepon, ada titipan pertanyaan dari beliau. Jadi gini, di sana itu tujuan awalnya adalah untuk mengalihkan kegiatan pertambangan pasir, penambangan pasir. Sudah berjalan sekitar 5 tahun, alhamdulillah sudah panen, saya juga sudah merasakan kopinya, sudah merosting dan lain-lain. Dan bahkan kita sudah ada kegiatan rutin semacam camp. Nah, kebetulan yang tahun ini akan dilaksanakan tanggal 26 sama tanggal 27 besok Oktober. Monggo yang mau hadir bisa nanti ada kontak ke personnya itu. Nah, yang jadi permasalahan selama ini adalah kemarin saya sempat ke sana dan agendanya kita tiap Senin akan ke sana ngecek. Ternyata di sana juga kebetulan kan itu sebagai areanya punyanya TNGM.
Jadi di sana masyarakat sudah teralihkan beberapa kegiatan sebagai pemandu kegiatan birdwatching sudah ada. Iya. Nah, di sana itu faunanya yang sudah mulai dikatakan mengganggu bagi warga adalah kera ekor panjang makaka. Nah, Di tempat tapi saya juga itu Mas, serius. sangat banyak. Sangat banyak. Saya waktu ngambil cherry yellow bourbon untuk saya tanam, mau saya bagikan lagi, itu ternyata sudah di sebelah saya, tiba-tiba dia juga rebutan ngambil. Nah, jadi sangat tidak bijak kalau sampai saya rebutan gitu. Aja saya yang nyingkir. Nah, ternyata ini saya baru dapat laporan. Sekarang tingkat gangguannya karena kan panennya udah selesai. Iya. Dan mereka untuk cash flow hariannya adalah nanam sayur atau horti. Yang disikat sekarang adalah tanaman cabenya, Sayur, Mas. sapi. Ya. Jadi mereka itu eh, lebih ke nopo nggih, tidak makan sih, lebih ke jahil kelihatannya. Jadi ada yang motesi cabenya, ada yang nyabuti pohon cabenya, Pohonnya. bahkan katanya ada yang ngeluntung mulsanya. Perilakunya seperti itu. Nah, mereka kan bingung, Mas, bahkan pertemuan terakhir dengan kelompok tani, mereka 100% setuju untuk menambah areal penanaman yellow bourbon karena sudah melihat potensi, apalagi harganya juga sudah yellow bourbon kan termasuk harga yang ini ya bagus ya. Tinggi, ya. Nah, jadi yang jadi gambar ini mungkin nanti kita kan ada besok bootcampnya itu ya ada semacam sarasehan dengan warga untuk konservasi yang pas itu seperti apa. Kan nantinya jangan sampai aku wis ora nambang pasir, aku diganggu munyuk. Gitu ya, Mas. Nah, mungkin nantinya akan ada pertanyaan seperti itu. Dan jadi yang diganggu sementara ini kalau kopi tidak terlalu karena mereka juga nanam tanaman buah. Permasalahannya apakah itu efektif atau tidak? Karena selama ini tanaman buah yang ditanam pun tanaman buah yang produktivitasnya tinggi dan mahal. Contoh alpukat, bahkan ada lengkeng dan lain-lain. Jadi kan itu berarti kayaknya nggak ke konservasi, tetap ke ekonomi ya. Karena nggak mungkin dong nanam alpukat mahal, aligator hanya untuk monyet kan nggak mungkin. Jelas nggak mungkin itu. Berarti tetap ke hasil. Nah, kemarin sempat saya tanyakan di situ saya lihat kan ada kayak fikus, banyak gondang dan lain-lain. Itu untuk makan mereka. Tapi permasalahannya saat musim kemarau kemarin kelihatannya tidak cukup. Ya. Bahkan ada yang sampai pohonnya itu sudah penuh dengan monyet, tapi sudah tidak cukup buahnya untuk mereka. Nah, itu apakah perlu nopo nggih dari teman-teman semua yang sudah kompeten di konservasi enaknya polanya seperti apa, mungkin nanti harus ditanami seperti apa yang marganya mau nanam untuk biar tanaman intinya tidak diganggu. Biar mereka juga mau nanam, jangan sampai lah ngopo aku susah-susah nanduringin orang no hasilnya, mending aku tak tanam alpukat. Karena saya lihat di sekitar pohon kopinya itu mulai banyak tanaman yang alpukat yang eksotis. Bahkan kelihatannya kemarin ada malama jenis apa yang mahal-mahal sudah ada. Takutnya nanti begitu mereka berbuah Kalah sama monyetnya. kalah salah monyetnya yang akan Panen. yes, dan nantinya juga istilah warganya juga berarti ini dianggap hama. Ya. Nah, itu kan. Dan juga untuk KWT-nya di sana juga alhamdulillah sudah mulai ada kegiatan, mereka punya greenhouse untuk jenis anggrek-anggrek tertentu kayak vanda. Bahkan kemarin sempat katanya sudah bisa rilis di daerah TNGM untuk vanda tricolornya sudah bisa. Nggih, di sana udah itu. Ya mungkin perlu masukan, kebetulan besok Senin saya kan mau naik lagi, mumpung saya ketemu panjangan-panjangan doyo yang para ahlinya apa yang titipan pertanyaan tadi bisa saya nanti kembalikan ke mereka. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kita langsung jawab apa nih? Ntar nanti mungkin lebih tepatnya Mas Denny sama Mas Bayu. Kalau saya pribadi jujur permasalahan kita sama Pak. Di Gunung Kidul itu kita sudah pemetaan bahwa dalam setahun tuh mereka dalam satu koloni bisa mecah sampai 4 per tahun. Dan mereka perkembangannya luar biasa cepat. Dan benar jahil kalau di tempat kami kalau ada masyarakat yang saking sebelnya kemudian membunuh entah ditembak atau dijebak, mereka ngamuk. Gendeng-gendeng itu diambili, diturunkan. Iya, diloroti gendeng itu. Sampai sejauh itu. Nah, kalau di kami kemudian kami mencoba menghubungi DLH atau BKSDA, tapi biasanya nggak ada solusi, Pak. Pengalaman kami ya maksudnya. Karena itu kan ada sedikit miskomunikasi dalam artian sebenarnya kalau kita lihat peraturan pemerintah monyet ekor panjang tidak dilindungi. Jadi itu di ranahnya DLH. Cuman kalau katanya DLH kita ke DLH ya Mas itu hewan yang dilindungi jangan ke BKSD ya akhirnya nggak ada solusi kan. Kalau dari kami kemudian kita ajak teman-teman petani untuk melakukan pemetaan, baru kemudian kita coba tanamnya itu kita bikin buffer area.
Tapi kalau itu sudah nggak bisa, nggih, Berdoa. nggih berdoa mawon. Berdoa maksudnya semoga musim depan tuh hujannya curah hujannya tinggi gitu. Itu sih Pak kalau dari kami mungkin Mas Bayu sama Mas Denis bisa. Karena ini kalau solusi ini bisa menjadi solusi seluruh masyarakat di Pulau Jawa. Oke. Kasusnya podo. Iya, kalau tadi kita berbicara ada populasi, ada habitat, ada masyarakat. Ini semuanya jadi masalah ya? Di masalah semua, Pak. Ya agak repot sih Pak kayak gitu. Iya, kalau pengalaman kami berkaitan dengan monyet ekor panjang itu mungkin saya bisa bilang saat ini cukup susah seperti itu. Kalau dari regulasi sendiri, setahu saya tidak dilindungi, tetapi kalau dari IUCN Red List dia vulnerable. Artinya tingkat ancamannya cukup tinggi kayak gitu. Nah, saya kurang tahu mungkin tidak ada update secara global dari Indonesia ke IUCN-nya kayak gitu. Artinya ketika di IUCN itu ditentukan sebagai satwa apa rentan atau vulnerable kayak gitu ya, maka sebenarnya kalau di Indonesia itu bisa dikatakan sebagai hama Pak. Maksudnya karena cukup banyak kayak gitu, cukup banyak. Terutama di daerah Jogja ini sendiri cukup banyak kayak gitu. Dan itu makanya secara regulasi itu sebenarnya masih cukup membingungkan. Tetapi dari apa yang saya pahami tentang kasus ini adalah poinnya adalah perubahan perilaku Pak. Gitu. Perubahan perilaku sendiri itu tuh kan karena kaitannya ya mungkin kalau yang saya pahami ya itu ya berarti ada desakan kayak gitu. Desakan ke habitat si monyet ekor panjang itu sendiri yang akhirnya menyebabkan monyet ekor panjang itu memvariasikan pakannya seperti itu. Nah, seperti tadi sayur yang hanya dicabuti terus cabai mungkin nggak dimakan itu karena monyet itu punya sifat penasaran kayak gitu. Nah, penasarannya itu ya jahil itu tadi kayak gitu. Dan akhirnya kalau di Gunung Kidul itu sampai makan ini apa rumput gajah, kolon Iya, jono. kalau Nggih. Jono, ya. Nah, karena cari sumber mineral kayak gitu. Nah, mungkin di kasusnya di tadi di TNGM itu akan kurang lebih sama. Dia cari sumber pakan yang sebenarnya yang 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 coba dia butuhkan itu tidak ada sekarang kayak gitu. Atau mungkin ya sudah berkurang, akhirnya tidak cukup untuk si populasi di TNGM itu. Dan kalau berbicara solusi sebenarnya secara inovasi mungkin akan susah Pak. Tapi kalau yang harus coba digali adalah kalau di kami itu sekarang ada istilah nature based solution kayak gitu. Jadi sebenarnya ada apa namanya eh, kearifan lokal atau apa nggih ya sesuatu yang sebenarnya dulu tuh antara monyet ekor panjang yang ada di sana, bukan terus ujuk-ujuk ada kan ya Pak? Berarti monyet ekor panjang pasti di sana dulu ada kayak gitu. Kenapa dulu tidak berdekatan dengan manusia terus sekarang berdekatan itu seperti apa kayak gitu. Nah, hal-hal itu sebenarnya harus digali lagi kayak gitu karena itu semua karena akibat perubahan perilaku baik itu dari manusianya sendiri sampai harus ke habitat si monyet terus begitu juga sebaliknya kayak gitu. Karena monyet ekor panjang juga termasuk yang cepat dalam reproduksinya Iya. gitu. Jadi memang itu tidak bisa dibendung. Ada nih Pak gitu yang cukup ekstrim kayak gitu. Misal dikebiri. Tapi apakah itu nanti animal welfare? Nah, itu lagi kayak gitu. Dan ngebiri sebanyak itu yo ya, Mas. Nggih, kayak gitu. Karena di Magelang di apa namanya di dekat mana itu yang di dekat hutan kota itu Mas? Kebun raya, tidar kayak gitu. Kalau tidar itu intervensinya itu ngasih pakan gitu. Nggih, sama di dalamnya itu ada di agak-agak puncak itu ada kayak gitu. Tapi kalau sudah ngasih pakan terus tidak dikasih pakan, Ngamuk, Mas. ngamuk, gendeng diuncal kayak cal 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 cal. Gitu. Gitu. Ya memang agak cukup susah, tapi Iya. coba digali dulu, Pak. Kira-kira kearifan lokal yang ada yang kaitan dengan monyet atau nature based solution itu seperti apa. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi salah satu solusi juga untuk dikembangkan bersama kayak gitu. Kalau dari saya itu, monggo. Mas Bayu ada tambahan. Oke, mungkin pertanyaan Bapak ini sudah saya diskusikan dengan Mas Rian. Mas Rian ini adalah salah satu senior saya, Mas, yang ada di Sispala. Kemarin juga udah ngobrol karena kemarin pas layatan itu udah ngobrol banyak banget bahwa beliau juga merintis nanam kopi di sana, kemudian ngikut
membranding kan, misalnya itu. Jadi mungkin nanti kalau ketemu Mas Tria nanti salam aja dari Mas Bayu gitu. Itu jadi untuk solusi sendiri yang kayak disampaikan Mas Denis, kalau masalah makaka emang susah banget Pak. Itu sangat susah banget. Mungkin nggak hanya di tempat kita ya Mas, mungkin di seluruh Indonesia lah. Mungkin karena tingkah lakunya yang jahil atau gimana. Kalau menurut saya gini aja Pak. Menambah pohon yang khususnya untuk khusus pakan makaka. Jadi mungkin bisa digali lagi jenis apa aja yang perlu ditanam yang hidup di sana nih, intinya itu. Itu lebih diperbanyak lagi biar nggak menyerang di kopi. Gitu. Kalau menyerang kopi jadinya kopi makaka, Mas. Sebenarnya kalau kok mau makan kopinya nggak apa-apa Mas. Iya, kopi Kopi makaka. kopi makaka. Kopi makaka, Mas. Tapi sing dirusak Brandingnya itu. tandurane Mas. Iya. Kalau apa di Pemalang itu kan sekarang brandingnya kopi sapu angin ya, Pak. Nah, itu kayak tadi saya sampaikan Mas, tanggal 26 ada undangan dari Mas Rian, suruh ke sana. Ya insya Allah nanti ajak teman-teman gitu kalau Oh itu kalau jadi yang Sedekah Sapuangin Bumi. satu event ya? Satu Oh event ya, oke, oke. satu event ini ya. Alhamdulillah. Dapat info dari mana, Pak? Sampai sampai sini infonya. Oh Oh, Mas, Mas Imam tadi. Mas Imam. Oh, alah, anjir, anjir, anjir. Siap, siap. Insya Allah nanti mungkin perwakilan dari kita ke sana. Jadi nanti bisa sharing-sharing lah. Ya, sharing-sharing solusinya gimana. Nanti kita juga ngobrol ke yang lebih kompeten lagi. Yang lebih kompeten soal kasus Makaka ini. Nah, gitu. Kita hanya memberi solusi ya. Kalau saya sendiri ya, mungkin kalau saya sendiri, perbanyak tanaman. Perbanyak tanaman yang disukai Makaka itu. Oh, tidak masalah. Yang penting ekonominya kan dari kopi, Mak. Nah, itu sithik eding, Pak. Ini berbagi lah. Nah, kalau dari saya solusinya mungkin seperti itu, gitu. Oke, Gitu. cekap nggih Mas Didin nggih. Oke, nanti tag aja Mas. Tanggal berapa itu datang. Tag aja Bayu Mas. Kita enggak Mas. Pak Wisnu ada tambahan buatan kalau masalah ini Pak? Monggo. Itu ya Mas. Oke. Mesti jarang dijak ngopi. Monyetnya jarang diajak ngopi. Tapi kalau saya setuju dengan apa yang dilakukan Mas Bayu tadi. Naluri mereka kan cuman ketika mereka kekurangan sumber daya makan di aslinya, mereka pasti ke bawah. Ketika mereka ada ancaman kekurangan makanan di daerah habitat aslinya, pasti mereka lari ke bawah. Jadi kalau saya sih kelihatannya mungkin salah satu sementara solusinya itu ya, apa namanya menambah sing biasanya dipangan karo mereka apa sih? Gitu. Entah itu daun-daunan, entah itu apa, itu ditanam lagi di hutan-hutan di sekelilingnya. Makanya saya sebenarnya kadang-kadang termasuk yang tidak setuju. Misalnya hutan apa istilahnya? Wisata hutan ya istilahnya. Sebenarnya saya kemarin sempat ngobrol juga dengan Mas Denny kemarin. Kalau kita punya rencana untuk membuat hutan itu menjadi, ya biarkan dia wild aja, liar aja. Nah, kalau mau menjadi wisatanya ya mungkin di sekelilingnya atau apanya Di gitu. area buffer ya Iya, Pak ya. jadi tidak kecuali kalau itu untuk penelitian, Iya. untuk sesuatu yang sifatnya itu bagus. Tapi maksud saya kalau ya nanti mereka pasti terganggu. Binatang itu nalurinya sekian kilo ketemu manusia ya udah terganggu kok. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang memancing mereka tuh semacam kayak ini nyerang balik ke kita seperti itu. Merasa terganggu, merasa terancam pasti mereka itu naluri mereka begitu. Kalau saya itu dulu saya pernah punya pengalaman, saya pernah punya orang hutan, saya melihara orang hutan. Sekarang udah saya kembalikan ke BO sana. Itu kalau saya amati ada bentuk-bentuk tertentu, warna-warna tertentu, bau-bau tertentu yang mereka takut. Nah itu. Nah itu itu saya pikir teman-teman yang yang lebih hafal tentang perilaku hewan apa. Jadi misalnya kita menanam misalnya sederhana kayak
saya belum tentu itu benar juga ya. Misalnya kita menanam pohon ini, ular tidak mau masuk. Misalnya seperti itu. Kita menanam karena mungkin karena baunya, karena bentuknya, karena warnanya. Mereka kan hanya merespon itu, merespon visual, merespon bau, merespon bentuk, misalnya seperti itu. Nah itu aku yakin teman-teman yang apa belajar tentang itu lebih paham tentang virologi binatang. Mungkin itu Mas. Siapa? Terima kasih tambahnya. Masih ada waktu? Masih? Oke, berarti masih ada. Oke, masih ada satu pertanyaan. Monggo. Baik, Silakan. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmi Septiana, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Jadi kebetulan eh, saya datang ke sini untuk magang di Dagadu Jogja karena ini salah satu tempat rekomendasi dari dosen saya. Nah, jadi baik saat ini saya masih semester 5 dan di Makassar saya belum pernah mendengar yang namanya kopi konservasi. Nah, jadi setelah saya mendengar tadi penjelasan dari kakak-kakak di depan mengenai kopi konservasi itu sangat berdampak atau sangat baik untuk implementasi di masyarakat, terutama di desa-desa. Nah, jadi pertanyaan saya, Kak, bagaimana Anda bisa meyakinkan kepada masyarakat-masyarakat atau bagaimana Anda bisa meyakinkan kepada masyarakat yang ada di Makassar bahwa kopi konservasi itu sangat penting untuk lingkungan terutama di habitat-habitatnya seperti itu. Nah, kemudian apa pengaruh yang dicapai oleh kopi konservasi ini sampai saat ini? Mungkin itu saja pertanyaan saya dan mohon maaf karena pertanyaan yang sangat umum karena saya masih sangat awam tentang kopi konservasi ini. Sekian, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin nanti Mas Bayu dan Mas Dani bisa nambahi. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya eh, bagaimana sih cara meyakinkan masyarakat? Kita tidak meyakinkan. Kalau saya pribadi ya. Dan kalau saya lebih fokus pada bagaimana masyarakat ini bisa dapat intinya tadi yang disampaikan Mas Bayu, kepentingan perut. Jadi kita bisa memfasilitasi kebutuhan mereka sekaligus juga mengkonservasi hewannya. Itu. Jadi iming-iming pertama kita bukan konservasinya. Kalau saya ya, saya iming-iming pertama ya ini laku dijual loh Pak. Jadi lebih ke kepentingan ekonomi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang saat ini sudah saya jalankan, kebetulan saya di untuk kelelawar ini baru 2 tahun terakhir ini, itu efeknya adalah ternyata banyak masyarakat sekitar itu yang nggak tahu fungsi kelelawar. Akhirnya mereka tahu. Jadi seperti, oh mereka baru tahu ternyata durian itu penyerbukannya oleh kelelawar. Terus bahwa ternyata kelelawar itu juga mengontrol eh, serangga yang bisa potensi jadi hama seperti itu. Jadi kita memang menyadarkan mereka itu perlahan dan eh, kalau alhamdulillahnya sih sekarang pertumbuhan populasi kelelawarnya sudah semakin bagus. Itu kalau dari saya itu baru 2 tahun. Saya yakin Mas Bayu yang sudah 12 tahun itu pasti ada dampak yang lebih bagus lagi. Mas Denis dulu atau Mas Bayu dulu? Oh ya, laris nih Mas. Iya, sebenarnya hampir sama yaitu tidak meyakinkan. Jadi lebih ke ya lagi-lagi kita kalau kami dari Jawi itu ada misi yang dibawa itu salah satunya adalah keberlanjutan atau sustainabilitas dari kopi itu sendiri atau ekosistem yang ada di kopi itu seperti itu. Jadi ketika kita mengelola kopi dengan baik atau katakanlah kita menggunakan kata atau kalimat kopi konservasi seperti itu, yang kita coba arahkan adalah bagaimana produktivitas di kopi itu akan baik untuk jangka panjang. Jadi misal nanti ketika, mohon maaf tidak ramah lingkungan itu mungkin hanya 5 tahun, tetapi dengan kopi konservasi lebih panjang kayak gitu. Karena ada perawatan-perawatan yang lebih ramah lingkungan terhadap habitat si kopi itu sendiri. Kita ngomongin kopi, belum ngomongin nanti kesatuan dan segala macamnya. Karena itu akan menjadi efek domino untuk si satwanya atau untuk ekosistem itu sendiri kayak gitu. Jadi kita coba untuk
memberikan gambaran-gambaran itu kayak gitu. Apakah itu nanti akan berhasil? Ya berhasil, ya tidak kayak gitu. Karena itu nanti terkait dengan bagaimana nanti kita dalam satu area itu membersamai kegiatan-kegiatan yang ada di area tersebut kayak gitu. Kalau kita sudah capek ya mungkin program yang kita bangun nanti ya sudah kayak gitu. Tapi kalau kita coba untuk apa nggih mengelola itu dengan baik, dengan ya sabar segala macamnya ya nanti mungkin itu akan jadi apa nggih akan jadi hasil yang memuaskan untuk kita. Nah, itu memang tantangan juga untuk Jawi sendiri kayak gitu. Karena secara lembaga kami sudah dari 2016. Tetapi waktu COVID kemarin itu jadi cukup vakum kayak gitu. Akhirnya kalau yang kami yang ada di Kemuning itu banyak pemburu yang mulai masuk lagi kayak gitu. Karena kan hutan ya tidak dipagari. Jadi yang dulunya kita coba untuk lebih intens untuk apa enggak ya memergoi apa pemburu untuk kita bisa melarang. Nah, sekarang sudah mulai ya ketahuan lagi lah kayak gitu yang apa namanya jaringan dan segala macamnya kayak gitu. Ya itu sebenarnya konsen-konsen itu yang harus coba dikasih tahu dulu ke masyarakat kayak gitu bahwasannya ini berkaitan dengan keberlanjutan dari alam itu sendiri kayak gitu. Terus kemudian kalau pengaruh kopi konservasi seperti itu. Kalau dibilang sekarang sudah terlihat belum dampaknya kalau dari kami sendiri mungkin belum ya kayak gitu. Karena itu masih masih jalan panjang kami sendiri di Jawi masih menyusun apa roadmap-nya secara bisnis seperti apa, secara lingkungan seperti apa. Karena kita tidak boleh terus mengesampingkan bisnis itu sendiri nggih. Karena dari apa yang terjadi di bisnis itu akan mendukung dari apa nggih rantai dari pengelolaan lingkungan itu sendiri, pengelolaan kopi itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau dari saya mungkin ya apa terus belajar untuk bagaimana membuat satu inovasi dan itu nanti yang coba kita rasakan di beberapa tahun kemudian seperti itu. Yang itu yang sebenarnya janji-janji konservasi itu ya seperti itu gitu. Tapi ya itulah konservasi nanti akan apa akan cukup membutuhkan waktu untuk sampai benar-benar melihat hasilnya. Seperti itu. Setuju, Mas. Setuju, Masnya setuju. Saya tuh dulu kepikiran idealis konservasi terus akhirnya ya wes puput, Mas. Karena benar tadi kita memang perlu memikirkan masalah bisnis untuk keberlanjutan usaha konservasinya. Mas Bayu mau nambahin, Mas? Kalau kalau saya sendiri ya hampir sama kayak disampaikan Mas Denis. Jadi enggak apa ya, enggak meyakinkan. Jadi lebih memberi pengarahan bahwa eh, konservasi itu memang butuh. Terus kalau enggak kita siapa lagi gitu kan. Sekarang bumi kita sudah menipis mungkin hutan sudah menipis gitu. Jadi kita lebih mengasih tahu lah ya. Ngasih tahu bahwa perlu adanya konservasi itu. Ya itu. Terus apa lagi Mas yang kedua? Pengaruh. Untuk pengaruh sendiri dari Wakofi atau dampingan Wakofi, yang pertama emang perekonomiannya sudah bagus di sana, jadi nggak sekarang nggak berburu lagi, nggak menebang pohon lagi, sekarang malah menjadi salah satu tokoh penggiat konservasi yang ada di sana. Jadi kayak apa ya? Contohnya lah, contohnya jadi yang hmm, diinginkan sama orang-orang intinya itu. Jadi menjadi contoh gitu. Mungkin gitu Mas, yang bisa saya sampaikan Oke. gitu. Nah, kalau Mas Pak Wisnu mungkin pertanyaannya karena tadi yang bilang Gen Z nih, Pak. Dan ini surprising juga buat saya karena ternyata kalau di mana Makassar itu nggak ada sama sekali ya eh, informasi terkait kopi konservasi ini. Karena ini menarik karena ada beberapa dampingan, bukan dampingan, lebih ke mitra-mitra kami itu di Nrekang itu ada beberapa yang mereka sudah mulai ke arah konservasi. Cuman ya itu mungkin karena mungkin jauh atau diseminasinya kurang. Nah mungkin kalau ke Pak Wisnunya lebih ke sebenarnya bagaimana sih cara teman-teman kopi konservasi untuk nyasar Gen Z ini? Simpel tuh Mas. Situasi terkini itu kan dunia medsos kan gila-gilaan ya.
Maksud saya tuh di daerah terpencil aja sekarang selama ada internet, apalagi ada Starlink sekarang, nggak ada yang bisa nggak ditembus semua berita. Nah kita cuman tinggalin aja. Manusia itu salah satu ada watak ininya, watak apa namanya? Ada watak pengen diwah. Jadi munculkan rasa pride-nya ketika dia sudah melakukan sesuatu. Misalnya, simpel di tempatnya jenengan itu ada yang kita anggap satu daerah yang di situ harus apa namanya semacam kayak kopi ini ya misalnya seperti itu. Daripada kita repot-repot misalnya, kenapa bukan masyarakat sekitar aja dulu ikut mengabarkan bahwa mereka ikut menjaga lahan itu dengan memberitakannya di medsos lewat TikTok, lewat apa sekarang udah mudah. Itu pride-nya muncul. Sama dengan saya bercerita ketika saya menanam di Gembira Luko. Saya nggak tahu sekarang pohon itu masih hidup atau udah mati. Atau itu pohon saya atau bukan. Tetapi sampai sekarang saya akan menceritakan ke anak saya bahwa saya pernah menanam pohon di sana. Dan saya punya kontribusi untuk bagaimana menjaga lestarinya bumi ini. Itu yang akan terekam terus di kepala anak-anak kita. Itu yang menurut saya yang harus kita mulai. Apalagi sekarang dimudahkan dengan situasi dunia medsos yang begitu mudah viral, mudah ini. Nah, itu kita pakai aja. Itu yang menurut saya harus dimanfaatkan oleh teman-teman generasi muda sekarang. Saya pikir teman-teman sekarang kalau yang muda-muda ini suruh masuk hutan ya mesti pusing loh. Makanya saya ngobrol dengan Mas jadi kemarin. Mas, saya kiki terlalu sekarang tuh banyak anak-anak seneng naik gunung. Ketika kita tanyain anak-anak SMA, kalian mau naik gunung mau apa? Mau piknik. Kan kacau itu. Loh iya, naik gunung itu salah satu olahraga yang resiko tinggi, apa namanya, dia butuh banyak manajemen manusia, manajemen banyak yang harus dipikirkan. Harus bisa tahu ilmu survival, makanya saya bilang sama, bagaimana kalau hutan-hutan itu di anu sama teman-teman untuk lahan survival, belajar survival sekalian masukkan tentang misi-misi teman-teman. Itu menurut saya lebih efektif. Iya. Karena apa? Kebetulan saya waktu nanam di sana saya waktu Mas baru lulus SMA gitu itu. Itu namanya Perhimpunan Pecinta Alam Muda Wijaya pada itu. Saya kerjasama dengan Pak Joko waktu itu. Kita tanam di sana dan waktu itu kita memang konsen di lingkungan. Waktu itu nama acaranya Pekan Pemuda dan Lingkungan di bulan Oktober juga, Mas. Sampai sekarang saya masih ingat dan setiap ini saya selalu sampaikan ke anak-anak saya. Itu hanya biar mereka juga punya kebanggaan. Jadi untuk kasusnya mbaknya tadi, kalau coba mungkin masyarakat sana nanti, aku udah loh di sana, sudah misalnya diajak menanam pohon, ataupun ikut menjaga aja misalnya, menjaga tentang kelestarian alam di sana, itu yang akan bangkitkan mereka. Itu dengan sendirinya mereka pasti akan ikut menjaga. Walaupun misalnya kelihatannya yang saya cerita kemarin tentang barong itu udah nggak laku kelihatannya. Ya, di Blora itu ada satu kearifan lokal untuk menjaga hutan jati. Itu ada tradisi apa Mas? Barong ya namanya ya. Jadi dalam artian bahwa orang dulu mungkin bisa ditakut-takuti bahwa di sana hati-hati masuk hutan itu ada barong. Nah sekarang mungkin akhirnya orang masuk ke sana bikin film mungkin malah kacau kan? Nyari barongnya malah Pak. Nyari barongnya mungkin. Nah itu salah satu kearifan lokal yang disampaikan oleh Mas Andri tadi. Bagaimana kita untuk menjaga alamnya, tapi kalau orang dulu itu tidak ditakut-takutin. Tapi kalau sekarang saya pikir teman-teman di Gibraltar kok tentang perilaku hewan saya paham, saya pikir lebih paham. Bagaimana kita menyelesaikan sesuatu masalah itu sekarang dengan yang lebih ilmiah lah istilahnya seperti itu. Hewan-hewan atau apapun itu punya perilaku yang dia bisa dipelajari. Termasuk manusia sendiri. Saya sendiri itu malas kalau masuk hutan. Saya dulu kalau naik gunung itu senangannya masuk hutan. Itu kalau misalnya saya tidak merasa sip ilmu saya untuk bagaimana saya survive. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat, terutama ke generasi muda. Rasa bangga dia harus kita munculkan bahwa kita ikut menjaga hutan kita sebagai paru-paru dunia. Ini belum terlalu jauh lagi ya kita ngobrol. Kalau kita tuh ternyata ya mudah eksploitasi sama mereka. Kita suruh jaga hutan, kita ternyata mereka ikut nambang juga gitu kan kacau itu. Tapi itu nggak usah dipikirin. Iya. Yang penting sekarang bagaimana anak-anak muda kita mulai punya kerentak atau punya ini untuk ikut menjaga alam kita.
menjaga mata air kita. Di mana? Sampai Wonosari, Mas? Nggih. Di Semanu itu ada gateng. Saya pernah Ya, tanya kemarin. Gateng tahu ya? ya, gateng Siapa yang tahu. tahu apa maksudnya? Nggak tahu, Pak. Itu gateng itu belut, Mas. Oh, gateng. Gateng ya. Ya, gateng. Itu kalau misalnya belut itu dipancing lah orangnya wongnya bisa dibacok itu. Ya. Ya. Siapa yang tahu penyebabnya apa? Itu kan karena dia berfungsi dalam Menjaga konservasi sumber daya mata air. menjaga mata air. Ya. Seperti itu. Kalau orang dulu mungkin masih bisa ditakut-takutin, hati-hati di situ ada gatengnya, ada begini. Tapi sebenarnya fungsi belut di situ, kenapa di Lombok juga ada itu. Dia untuk menjaga mata air, karena nalurinya si belut itu mencari mata air. Misalnya seperti itu. Jadi kita bicara konservasi itu A sampai Z. Ya. Tidak hanya bicara kopinya, tidak aja macam-macam. Nah kayak kita yang di ya paling iso usul, iso insya Allah memfasilitasi dan segala macam. Intinya sih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Ini karena waktu sudah hampir sore, sudah sore banget malah. Mungkin sesi pertanyaan kita tutup dulu. Nah, sebelum saya serahkan ke pembawa acara, mungkin kita butuh closing statement dari teman-teman semua. Gak usah panjang-panjang. Intinya pesan buat teman-teman, terutama tadi Gen Z, ternyata ada Gen Z yang hadir. Kalau dari saya sebenarnya eh, kita perlu untuk mulai diseminasi lagi terkait kopi konservasi. Alhamdulillah kegiatan ini kayaknya minatnya banyak, jadi mungkin bisa dilanjut. Mas Bayu, Mas Denis, mungkin ini akan kita lanjutkan lagi. Yang terdekat, saya tadi udah komunikasi juga. Kita mungkin akan laksanakan di Gunung Kidul besok Desember mungkin. Kita coba komunikasi dengan dinas terkait. Itu kalau dari saya. Closing statement-nya dari siapa dulu, monggo? Biasanya Mas Denis sama Mas Bayu gentenan ya, Teh. Oh, Mas Bayu Nah, gentenan. aku closing statement yang intinya mari kita lindungi hutan dan habitatnya untuk anak cucu kita. Itu kalau enggak kita siapa lagi yang melindunginya itu. Dan next event ya semoga terlaksana ya Mas, Desember ya Mas. Terus next lagi mungkin tahun depan kita mengadain festival kopi konservasi Pak. Gimana Pak? Ngajak Pak Wisnu sekali. Oh iya Pak. Kasih Pak. Tadi Wih, itu di mana udah ya? nyinggol saya katanya Januari ya Mas. Ngocok cedak-cedak loh. Jangan dekat-dekat aja. Kita matangkan konsep dulu Mas. Iya. Nah, ya itu. Mari kita lindungi bumi dari dari apa ya? Dari apa? Ayo. Dari hal yang buruk. Gitu Mas. Oke. Mas Denis dulu. Siap. Monggo. Rawat bumi lewat secangkir kopi. Iya. Ya, kalau dari saya sebenarnya mari kita mulai gitu. Ya mungkin sudah banyak yang memulai, tapi dari diri sendiri kalau bisa kita mulai dari lingkungan kita sendiri itu akan lebih baik seperti itu. Kalau teman-teman coba browsing atau searching di internet kaitannya dengan kopi konservasi sebenarnya sudah cukup banyak. Cuman memang belum ada movement yang disampaikan seperti Pak Wisnu tadi. Nah, ya mungkin ini nanti kita akan berlanjut segala macamnya. Saya harap itu kita akan tetap berlanjut yang mana itu nanti menjadi satu movement yang baik untuk konservasi atau lebih rinci nanti kaitannya dengan kopi konservasi itu sendiri gitu. Ya itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, closing statement terakhir dari Pak Wisnu, monggo. Kan tinggal ngegongke toh kayaknya. Jadikan sore ini sebagai sebuah awal pergerakan kita untuk bagaimana kita menjaga bumi ini tetap lestari. Intinya seperti itu. Ngobrol tentang kopi ya ngopi, tapi di belakang itu banyak yang harus kita ini. Biar kita bisa tetap ngopi seperti ini, maka menjaga bumi menjadi tetap lestari itu penting. Bukan hanya alamnya, kita juga manusia juga harus di ini. Makanya nggak usah nunggu lama-lama, mulai sore ini kita memulainya. Minimal semangatnya bagaimana mengabarkan ke banyak orang bahwa kita sudah berbuat sesuatu. Yang akan datang lebih diperbanyak lagi, konsistensi itu penting, bekerja sama dengan banyak Banyak pihak. pihak itu akan lebih
mempercepat penyampaian tentang Tentang kopi program-program seperti ini. Itu Mas, matur suwun Mas. Ya Pak, terima kasih. Mungkin dari saya dan teman-teman cukup sampai di sini. Nanti saya kembalikan ke pembawa acara. Nah, sebelum dikembalikan, bagi teman-teman yang tadi datangnya belakangan dan tidak sempat ikut cupping Liberica, setelah ini nanti kita akan ada cupping lagi, tapi kita cuppingnya Arabikanya Mas Mas Bayu dari Renggani. Mungkin dari kami cukup sekian, kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Mewakili teman-teman di sini, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada para pembicara ya. Tentunya kita semua mendapatkan pengetahuan baru mengenai kopi, apalagi konsep dari kopi konservasi itu sendiri yang mana memang bahkan baru ada yang mendengar seperti itu ya, teman-teman. Sebelumnya tadi untuk yang bertanya bisa maju ke depan dulu untuk berfoto dengan pembicara seperti itu. Iya, Pak. Pak Didit diminta ke depan ya? Nggih, Oh ya, sama mbaknya tadi yang iya dari Pak, untuk Makassar. dokumentasi. Ya, monggo Pak dan kakaknya silakan ke depan dulu. Iya, Pak, Oh iya, hadiahnya. Oh, ngobrol kan? Kak, Bapaknya tengah. oke minta tolong bantuannya Mas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Minta tepuk tangannya teman-teman. Bisa di sini dulu nggak apa-apa Pak? Iya. Ya, selanjutnya ada sesi kuis ya teman-teman. Mungkin untuk refreshing dulu, kita cek semangatnya lagi ya meskipun sudah sore. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tidak terdengar ya teman-teman. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Boleh, Mas. Oke, teman-teman, di sini kita punya ada coffee-nya dari Oa Coffee ya, teman-teman. Jadi ada pertanyaan nih, teman-teman. Pertanyaannya adalah di mana site kopinya Oa Coffee? Oke, tahu, tahu dong. Oke, saya hitung. Mungkin bisa angkat tangan. Ulang ya, Mas. Saya hitung dulu ya, Mas ya. Tiga, dua, satu. Kak, boleh maju ke depan, Kak? Ya, perkenalan dulu Kak, asalnya dari mana? Oh ya, perkenalkan Mas dan Mbak, Pak semuanya. Saya Ines dari UGM. Tadi mau menjawab pertanyaannya, OA itu, ya OA Cafe, site kopinya ada di Pekalongan. Tempatnya di mana? Nggak tahu. Pekalongan aja tadi ingatnya. Approve ya Mas Bayu. Oke, terima kasih. Boleh foto dulu dengan Mas Bayu ya. Aman. Oke, Mas Dirga minta tolong.
Oke, terima kasih Kak. Minta tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, masih ada lagi, masih ada lagi. Selanjutnya ada muk ya teman-teman. Jadi katanya muk ini kalau kena air panas bisa keluar gambar burung pancawarnanya. Karena katanya ini salah satu burung yang punya habitat di site kopinya kukang, kopi kukang. Ya, ini gambar burungnya seperti ini teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah di mana site kopinya kopi kukang? Bentar Mas, saya hitung dulu Mas, saya hitung dulu biar seru ya. Oke, 3, 2, 1. Yang mana dulu Mas? Kemuning, Oke, Ijen Temanggung. oke boleh Mas. Iya. Oh, perkenalkan saya Andi dari Gembira Lokazu. Oh, ke tengah lagi. Boleh. Bentar, Mbak. Bajunya atas. Oke. Ya, jadi selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Andi, saya dari Gembira Lokazu. Jadi, begitu. Terus, oh di mana site dari Kopi Kukang ya? Di Kemuning Temanggung ya, Mas? Betul kan, Mas? Oke. Oke, minta tolong didokumentasikan Kak. Oke. Terima kasih Mas. Boleh tepuk tangannya lagi dong teman-teman. Nah, masih ada ini selanjutnya pertanyaannya ada di sini teman-teman. Ada 2 hewan di belakang ini. Eh, itu nama hewannya apa? Yang ada di masing-masing site kopi eh, yang ada di sini. Bahasa Indonesia aja Pak. Oke, mungkin udah ada yang tahu ya teman-teman. Hitung lagi ya, hitung lagi ya. 3, 2, 1. Ulang-ulang deh. Tolong Jam, minta tolong Jam. Oke, ulang ya. Maaf, maaf, maaf. 3, 2, 1. Oke. Perkenalkan, nama saya Fadil, saya dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Untuk jawabannya itu ada kukang dan owa Jawa. Oke, bener ya Mas Bayu ya, Mas Denis. Untuk hadiahnya ada ini Mas, ada kopi dari Kacamata Kopi Mas Edi. Oke, terima kasih Mas. Tepuk tangannya lagi dong teman-teman. Oke, masih ada lagi ya teman-teman. Ada kopi dari kop eh iya masih ada Mas. Ya udah ada kopi dari kopi Gukang. Mungkin ini itu Mas. Teman-teman, pertanyaannya adalah kesan dari acara hari ini. Oke, belum dihitung, belum dihitung. Semangat banget ya Kak ya. Oke, turun tangan dulu Kak. Oke. Oke, bisa sampaikan kesan dari acara ini ya teman-teman. Oke, 3, 2, 1 Kak. Ya, saya udah. Boleh maju ke depan lagi Kak. Oke, perkenalan lagi nggak Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya perkenalan ulang lagi. Jadi nama saya Rahmi Septiana dan saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi setelah saya mendengar
tentang penjelasan dari kakak-kakak tadi mengenai kopi konservasi ini itu sangat eh, memberikan saya pengalaman baru atau ide baru atau tentang pelajaran baru tentang apa sih sebenarnya kopi konservasi itu. Dan kopi konservasi ini belum saya dengar di Makassar dan mungkin setelah saya mendengarkan dari penjelasan kakak-kakak, mungkin saya bisa menerapkan kopi konservasi ini di daerah asal saya seperti itu Kak. Dan harapan saya semoga kopi konservasi ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa menjadi berdampak baik untuk masyarakat ke depannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Excited sekali ya Kak. Dari tadi untuk Pak Wisnu mungkin bisa menyerahkan hadiah. Oke, Mas Dirga tolong dokumentasi. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan terakhir teman-teman. Ya, ini ada kaos dari Dagadu ya teman-teman. Oke, pertanyaannya sebenarnya mungkin dari tadi udah dibahas ya teman-teman. Ya, siapa yang mau kaos mungkin Pak? Oke, jadi pertanyaannya adalah, tapi jangan angkat tangan dulu ya teman-teman. Nanti dihitung dulu. Iya, dibantu ya Jeff. Minta tolong ya Jeff. Jadi pertanyaannya adalah, apa itu kopi konservasi? Ah, belum. Oke, kita ulang pertanyaannya. Apa itu kopi konservasi? Oke, ntar. 3, 2, 1. Oke Kak, ya. Boleh perkenalan dulu Kak, asalnya dari mana? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Tiara Febrian. Saya universitas dengan Rahmi. Saya juga dari Makassar. Saya magang di Dagadu. Jadi setelah tadi saya sudah dengar penjelasan dari kakak-kakak, saya jadi paham bahwa kalau kopi konservasi itu berbeda dengan kopi konvensional. Jadi kalau kopi konservasi itu adalah kopi yang ditanam di hutan yang sudah ada dan dinaungi oleh pohon-pohon yang besar, jadi tanpa merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja saya. Teman, ya gimana dari eh, Mas Denis, Mas Bayu, Mas Edi? Oke, setuju ya, Mas-mas kalian ya. Oke, jadi kita serahkan hadiahnya ya, teman-teman. Pak Wisnu boleh menyerahkan lagi, ya Pak. Oke. Oke, terima kasih. Minta tepuk tangannya, teman-teman. Ya, sekali lagi ya, terakhir deh, terakhir. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih semua. Dan sebelum menutup acara ya, teman-teman, kita ada sesi dokumentasi dulu ya, seperti itu, teman-teman. Untuk bagian dokumentasi mungkin bisa dibantu. eh Mau foto di mana, posisinya bagaimana, seperti itu. Oh, di sana teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa ke ke belakang dulu untuk foto bersama.
Oke, terima kasih semuanya. Dengan adanya sesi foto bersama tadi juga jadi penghujung acara pada sore hari ini ya teman-teman. Dan sekali lagi acara ini diselenggarakan oleh Javan Wildlife Institute, Kacamata Coffee, Owa Coffee dan juga Suara Owa. Serta terima kasih kepada sponsor dan juga media partner yang telah mendukung berjalannya acara ini. Terima kasih kepada Gembira Lokazu, Relung Indonesia, Komunitas Kopi Nusantara, Komunitas Kopi Gunung Kidul, Dagadu, Yogyatorium, English Coffee, dan Jogja Punya Cerita. Demikian acara pada sore hari ini. Saya Kiandra, selaku pembawa acara. Memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan ketika membawakan acara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.